Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi masih memiliki kecenderungan hidup duniawi yang begitu kuat. Dia berada dalam satu dilematis. Satu segi dia telah menerima anugerah-anugerah yang begitu luar biasa dari Tuhan. Satu segi dia merasakan betapa Tuhan itu baik dalam memimpin seluruh hidupnya. Tetapi pada kondisi-kondisi tertentu, kecenderungan untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan lama, mengikuti keinginan-keinginan daging yang begitu kuat, keinginan-keinginan dunia yang begitu kuat. Dan dia berada dalam dua area ini, dilematis hidup rohaninya. Walaupun dia telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi ini adalah permasalahan yang mendasar daripada orang Kristen ini. Saudara-saudaraku, mungkin saudara mengalami hal yang sama seperti yang saya sampaikan ini. Maukah saudara keluar dari situasi yang dilematis ini? Maukah saudara mengambil keputusan untuk supaya saudara bisa bertumbuh, berkenan, dan belajar untuk matang secara rohani, menyerupai Yesus Kristus? Bisa, saudaraku. Asalkan ada dua hal ini saudara lakukan. Yang pertama, tinggalkanlah kekanak-kanak rohani. Tinggalkanlah kebiasaan-kebiasaan lama. Saudara harus memiliki satu niat untuk bertumbuh sesuai dengan pimpinan daripada Tuhan. Dan langkah yang perlu saudara ambil, yaitu saudara harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Hubungan yang baik dengan Tuhan, saudara bisa mengerti hati Tuhan, bisa mengerti siapakah Tuhan, mengetahui petunjuk-petunjuk yang Tuhan berikan kepada saudara dalam bentuk rima. Karena itu hubungan dengan Tuhan itu adalah doa saudara dengan Tuhan. Kalau saudara tidak berdoa, saudara tidak akan memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kalau saudara berdoa, saudara memiliki kesempatan untuk lebih dekat dengan Tuhan. Saudara bisa berbicara kepada Tuhan dan saudara bisa mendengarkan suara Tuhan. Hubungan bilateral ini perlu saudara jaga supaya saudara keluar dari area kekanak-kanak rohani. Di dalam doa saudaraku, saudara bisa menemukan rahasia-rahasia Allah. Allah akan membuka banyak hal-hal yang belum saudara pahami, yang belum saudara dengar. Itu akan Allah singkapkan kepada saudara. Karena itu saya mengajak saudara untuk rajin berdoa. Tetaplah berdoa, tetaplah memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Selain doa, saudara-saudaraku, supaya kita meningkatkan kekanak-kanak rohani dan kita bertumbuh dewasa, yaitu saudara merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah wahyu yang Allah beri kepada saudara. Firman Tuhan itu adalah nafas Allah, kata Martin Luther. Firman Tuhan itu makanan rohani bagi kita. Dan kita memuji Tuhan karena Tuhan berikan firman-Nya. Wahyukan firman-Nya di dalam Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru kepada saudara. Saudara bisa mengerti hati Allah. Saudara bisa mengerti siapakah Tuhan. Bagaimana Tuhan bertindak dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan besar yang terjadi di dalam alam, di dalam dunia, dan juga di dalam diri hamba-hamba Tuhan. Saudara, renungkanlah firman Tuhan. Yosua berkata, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam supaya engkau beruntung, supaya engkau berhasil. Saudara, kita akan beruntung dan berhasil kalau kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Pemazmur, termasuk Daud pun juga merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Karena itu saudara harus tinggalkan kekanak-kanak rohani dengan rajin berdoa dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan juga selain doa, selain merenungkan firman Tuhan, saudara juga harus memiliki iman yang kuat. Iman tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Saudara mendengar firman Tuhan, iman saudara bertumbuh. Dan saudara juga bisa mempraktikkan iman sesuai dengan firman Tuhan yang saudara sudah imani melalui tantangan penderitaan datang untuk menguji akan iman saudara. Apakah iman saudara bisa keluar sebagai pemenang atau iman saudara menjadi rontok dan menjadi lemah. Karena itu tantangan dan penderitaan yang datang kepada kita, jangan takut saudara. Hadapi dengan iman. Hadapilah, percaya bahwa Tuhan menyertai, Tuhan melindungi kita, Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Karena itu saudara harus bertumbuh dalam iman. Saudara kuat iman. Walaupun banyak tantangan, banyak penderitaan yang datang kepada saudara, tetapi saudara harus memiliki iman yang kokoh, yang kuat. Karena itu saudara-saudaraku, tinggalkan kekanak-kanak rohani. Mari bertumbuh. Dia berdoa dengan merenungkan firman Tuhan. Dan juga bertindak dengan iman sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita pelajari lewat Alkitab. Dan hal yang kedua, selain kita meninggalkan kanak-kanak, yaitu
kita minta supaya Roh Kudus memimpin kita, Roh Kudus memenuhi kita. Karena Allah memberi Roh Kudus kepada saudara dan saya, supaya Roh Kudus bisa membentuk kita untuk memahami firman Allah dengan baik. Roh Kudus akan membantu kita dalam kita berdoa, menyelidiki akan setiap doa-doa dan motivasi yang kita naikkan kepada Tuhan. Dan Roh Kudus menolong menerjemahkan doa-doa kita itu, supaya doa-doa kita itu bisa sampai kepada hadirat Allah. Bahkan Roh Kudus juga akan bersama dengan kita untuk menghadapi tantangan iman. Dia akan mendampingi saudara. Dia parakletos, dia bersama-sama dengan saudara. Pada waktu saudara mendapatkan tantangan, ada Roh Kudus yang bisa menolong saudara menghadapi tantangan itu dan keluar. Dan saudara bisa keluar sebagai pemenang. Karena itu penting sekali, saudara-saudaraku, Roh Kudus memimpin hidup saudara. Roh Kudus memenuhi saudara. Sehingga pada waktu saudara dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus bekerja dengan kuasa supernatural, menyertai kuasa kita yang terbatas ini, sehingga kita bisa masuk kepada satu areal supranatural, yaitu hadirat Allah yang begitu indah. Karena itu saudara-saudara, kedua hal ini saya mengajak kepada saudara, supaya saudara tidak terjebak dengan kecenderungan hidup sesuai dengan keinginan-keinginan duniawi, yaitu tinggalkan kekanak-kanakmu. Dan mari bertumbuh menuju pada kedewasaan, kematangan rohani, sama seperti Kristus, yaitu melalui doa, yaitu melalui merenungkan firman Tuhan, dan berjalan dengan iman sesuai dengan firman Tuhan yang telah saudara pelajari lewat Alkitab. Dan yang kedua, marilah saudara dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan memberi kekuatan pada saudara, akan menolong saudara untuk saudara bisa mengalahkan keinginan-keinginan daging. Dan Roh Kudus akan memimpin kita kepada kecenderungan untuk memiliki keinginan-keinginan roh. Kalau Roh Kudus memenuhi kita, maka kita akan dipimpin oleh roh itu untuk melahirkan keinginan-keinginan daripada roh. Karena itu saudara-saudaraku, mari dewasa dalam Tuhan. Mari tinggalkan kanak-kanak dan mari dipimpin oleh Roh Kudus dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kita tidak hidup sama dengan dunia ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita sekalian. Salam.